Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Munajat, NIM saya 1812485. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI semester 4 dari kelas B. Pada pembelajaran IPA kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat mind mapping, picture mapping, dan juga konsep mapping. Nah, pada kali ini, untuk membuat bahan pembelajaran seperti itu, saya mengambil satu tema, yaitu di kelas rendah, kelas 3, tema 1, edisi revisi 2018. Tema 1 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Adapun ini edisi revisi tahun 2018, saya unduh atau download buku ini di link bukupaket.com. Nah, bagi teman-teman yang mau mengunduh buku paket bisa di link tersebut. Oke. Untuk yang pertama, kita akan membuat mind mapping terlebih dahulu. Baik, kita langsung saja. Yang pertama, kita akan membuat mind mapping. Di sini saya menggunakan bahan dan alat. Yang pertama ada kertas ABS, ada ballpoint atau pulpen, ada juga stabilo, dan juga spidol. Baik, kita langsung saja membuat mind mapping pada kali ini. Oke, untuk langkah yang pertama, kita akan tuliskan topik utama dalam pembahasan kali ini. Saya ambil untuk topik utamanya karena kita membahas tema 1 di kelas 3. Kita akan mengambil topik utamanya yaitu temanya, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, untuk membuatnya bisa nanti teman-teman sekreasi mungkin di sini agak simpel aja ya. Saya membuat bulatan seperti ini aja. Kemudian kita tulis topik pembahasannya. Kita tulis temanya aja ya. Karena untuk topik utama ini tidak dibutuhkan banyak kata-kata, jadi kita ambil satu aja tentang tema 1. Cuma nanti kita kasih keterangan bahwa ini kelas 3 tema 1. Oke. Untuk lebih jelas kita tebalkan dengan menggunakan stabilo. Teman-teman nanti bisa sekreatif mungkin dalam mengkreasikan mind mapping. Oke, selanjutnya kita akan gambarkan sub-sub bagian dari tema 1. Oke, karena di tema 1 ada 4 sub tema, kita akan gambarkan 4 sub tema. Bisa seperti ini. Sama, saya gambarkan berbentuk bulat saja. Untuk subtema yang pertama itu tentang ciri-ciri makhluk hidup, subtema yang kedua tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, subtema yang ketiga tentang pertumbuhan hewan, dan subtema yang keempat tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, untuk mempersingkat dalam pembahasan subtema kali ini atau sub dari topik utama, kita tuliskan saja sub 1, sub 2, sub 3, dan sub 4. Baik, kita dari kanan. Ini sub 1 kita tuliskan, sub 2, sub 3, dan sub 4. Oke. Untuk mempercantik atau untuk memperjelas kita gunakan stabilo lagi. Oke, untuk memperjelas dari setiap sub bagian atau sub dari tema utama atau topik utama, di sub 1 ada beberapa yang menjadi pembelajaran IPA. Kita rincikan. Di sini ada tiga bagian dari pembelajaran IPA. Kita buat 3 seperti ini, menjalar. Oke.
kita bisa gunakan kreativitas kita untuk membuat mind mapping. Nah, pada bagian dari sub 1 ini terdapat tentang makhluk hidup di sekitar kita. Kita ambil makhluk hidup di sekitar kita ya, tuliskan di sini makhluk hidup di sekitar kita. Yang kedua, menjelaskan tentang makhluk hidup. Tuliskan saja makhluk hidup. Dan yang ketiga, mengenai ciri makhluk hidup. Oke. Untuk pembelajaran untuk subtema 2 ini ada 3 pembelajaran yang mengandung unsur pembelajaran IPA-nya. Oke, hampir sama dengan sub 1, kita buat menjalar saja. Oke, seperti ini. Oke, untuk di subtema 2 ini ada pembelajaran tentang faktor pertumbuhan. Kita tuliskan faktor pertumbuhan. Yang kedua ada faktor perkembangan. Kenapa bisa kayak gini ya? Dan yang terakhir ada makanan dan kesehatan. Oke. Selanjutnya kita ke subtema 3. Di subtema 3 itu ada 5 yang mengandung unsur pembelajaran IPA di MI atau SD. Kita langsung saja tuliskan, sama saja seperti dengan yang lainnya. Kita buat menjalar. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5. Untuk yang pertama ada pembahasan mengenai pertumbuhan ayam. Di sini kita tuliskan pertumbuhan ayam. Dan yang kedua ada tentang pertumbuhan kucing. Kita tuliskan pertumbuhan kucing. Yang ketiga ada tentang ikan. Yang keempat ada pertumbuhan kupu-kupu. Dan yang terakhir ada pertumbuhan katak. Oke, kita tuliskan ya. Nah, karena di sini banyak banget pembahasan, jadi saya ambil 3 subtema saja yang kita bahas. Tapi di bukunya tertera ada 4 subtema yang dimana masing-masing subtema itu mengandung unsur pembelajaran IPA. Cuma kita ambil 3 pembelajaran. Oke, jangan lupa di atasnya kita kasih keterangan mind mapping. Ini seharusnya di awal dituliskan terlebih dahulu. Mapping. Kasih keterangan kelas 3 tema 1 edisi revisi 2018. Kita tuliskan temanya. Temanya yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, kita tuliskan ya.
Jadi mapping ini menjelaskan mengenai tema 1 di kelas 3, tema 1 edisi revisi 2018, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Topik utamanya yaitu tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan di dalamnya mengandung beberapa subtopik atau subtema. Di antaranya ada sub 1, sub 2, sub 3, dan sub 4. Di sub 1 ada pembahasan IPA mengenai makhluk hidup di sekitar kita, makhluk hidup, dan juga ciri makhluk hidup. Di sub 2 pembelajaran IPA-nya tentang faktor pertumbuhan, faktor perkembangan, dan makanan dan kesehatan. Di sub 3-nya terdapat materi tentang pertumbuhan ayam, pertumbuhan kucing, ikan, pertumbuhan kupu-kupu, dan pertumbuhan katak. Mungkin itu saja yang dapat saya contohkan dalam membuat mind mapping pada kali ini. Selanjutnya kita akan membuat picture mapping dengan tema yang sama, yaitu tema 1 di kelas 3. Kita akan buat bersama. Selanjutnya kita akan membuat picture mapping. Sebenarnya picture mapping dengan mind mapping hampir sama, cuma yang membedakan picture mapping dengan mind mapping ialah kalau di picture mapping menggunakan media sebuah gambar. Oke, bahan dan alat yang saya gunakan pada kali ini, yang pertama ada gambar yang pastinya sudah di print. Yang kedua ada kertas HVS seperti biasa, ada spidol, ballpoint, stabilo, gunting, dan juga lem. Oke, baik, untuk yang pertama kita gunting dulu gambar-gambarnya. Oke, selanjutnya seperti biasa kita gambarkan dulu topik utama pada pembahasan kali ini. Topik utama kita masih sama, kita membahas di kelas 3 tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke. Untuk di sini saya gambarkan kotak. Sebelumnya saya gambarkan bulat, lingkaran. Sekarang saya gambarkan kotak. Seperti biasa kita tulis topik utamanya tema 1. Oke. Masih sama dengan mind mapping. Setelah kita gambarkan topik utamanya, kita tuliskan sub dari topik utamanya. Karena kita membahas 3 subtema, di sini kita buat 3. Oke, saya buatkan kotak. Tuliskan terlebih dahulu subtema 1, kita tulis sub 1, sub 2, dan sub 3. Oke, untuk memperjelas kita gunakan stabilo. Selanjutnya pembahasan di sub 1 ada tentang makhluk hidup di sekitar kita, makhluk hidup, dan ciri makhluk hidup. Nah, jika sebelumnya pada mind mapping kita hanya menuliskan kata-katanya saja, pada picture mapping kali ini kita akan menggunakan media gambar. Oke. Nanti gambar yang sudah kita siapkan, yang sudah kita gunting tadi, kita tempelkan di beberapa dari subtopik ini. Oke. 3. Oke, yang pertama itu tentang makhluk hidup. Kita beri gambar ini. Kedua tentang makhluk hidup.
Dan yang ketiga tentang ciri dari makhluk hidup. Oke. Terus untuk di subtema 2 ada 3 pembahasan dari subtopik yang sudah kita cantumkan. Yang pertama ada faktor pertumbuhan, faktor perkembangan, dan yang terakhir ada makanan dan kesehatan. Oke, kita langsung saja buat rantingnya seperti ini. Kemudian gambar yang sudah kita gunting dan sudah kita siapkan tadi kita tempelkan. Yang pertama ada faktor pertumbuhan, faktor perkembangan, makanan, dan kesehatan. Oke, kita nanti langsung tempel seperti ini aja. Terus untuk di subtema 3 ada 5 poin pembahasan. Seperti biasa kita gambarkan rantingnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke. Yang pertama itu ada pembahasan mengenai pertumbuhan ayam, pertumbuhan kucing, pertumbuhan ikan, pertumbuhan kupu-kupu, dan yang terakhir pertumbuhan katak. Oke. Setelah seperti ini, kita langsung saja tempelkan dengan menggunakan alat bantu tempel. Di sini saya menggunakan lem Fox ya. Langsung saja kita tempel. Ini simpelnya aja ya. Nanti teman-teman bisa mengkreasikan semenarik mungkin dengan beberapa gambar yang menarik bagi anak-anak. Oke, langsung kita tempelkan seperti ini. Setelah seperti ini, setelah selesai, jangan lupa kita berikan keterangan picture mapping. Oke. Tulis ini dia, picture mapping. Oke, selesai. Jadi untuk perbedaannya picture mapping dengan mind mapping adalah jika di mind mapping kita menggunakan kata-katanya saja dari beberapa poin-poin pentingnya yang akan kita pelajari. Di picture mapping ini kita menggunakan media gambar. Oke, selanjutnya kita akan membuat konsep mapping dengan pembelajaran yang sama di kelas 3 tema 1. Oke, baik, selanjutnya kita akan buat bersama. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama membuat
konsep mapping atau biasa kita sebut dengan peta konsep. Untuk perbedaannya, konsep mapping dengan yang lainnya mungkin hampir sama saja ya. Cuma dalam konsep mapping ini agak lebih terstruktur, bagan-bagannya seperti apa. Oke, bahan dan alat yang saya gunakan pada kali ini ada kertas HVS, stabilo, spidol, ballpoint atau pulpen, dan juga penggaris. Oke, dengan topik pembahasan yang masih sama, yaitu di kelas 3 tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yang di dalamnya ada 4 subtema. Cuma pada pembahasan kali ini kita ambil 3 subtema saja. Baik, langsung saja kita mulai membuat konsep mapping atau peta konsepnya. Yang pertama hampir sama saja, kita akan membuat topik pembahasan utama, yaitu tema 1. Cuma untuk di peta konsep kita tuliskan saja tema satunya. Oke, jangan lupa di atasnya kita kasih keterangan peta konsep atau konsep mapping. Oke, kita sebelum buat garis terlebih dahulu untuk topik utama. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, di bawahnya yaitu sub dari topik utama. Karena di sini ada 3, kita tuliskan 3. Oke, kita langsung tulis ini subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Oke, dari masing-masing subtema ada beberapa pokok pembahasan. Untuk pokok-pokok dari subtema tersebut kita tuliskan di bawahnya dari pada subtema 1, subtema 2, dengan subtema 3. Tema 1 yang pertama ada makhluk hidup di sekitar kita.
Yang kedua tentang makhluk hidup. Yang terakhir tentang ciri makhluk hidup. Oke, di subtema 2 ada pembahasan tentang faktor pertumbuhan. Yang kedua ada faktor perkembangan. Dan yang terakhir ada makanan dan kesehatan. Di subtema 3 pembahasannya mengenai pertumbuhan ayam. Pertumbuhan kucing. Pertumbuhan ikan. Pertumbuhan kupu-kupu. Dan yang terakhir tentang pertumbuhan katak. Kita jelasin stabilo untuk memperjelas materi. Oke, selesai. Contoh simpelnya seperti ini, peta konsep atau konsep mapping. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini mengenai pembuatan mind mapping, picture mapping, dan juga konsep mapping. Ini bentuk kecil atau simpel dari mind mapping. Selanjutnya picture mapping, dan yang terakhir konsep mapping. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalah-salah kata pada pembahasan kali ini. Saya cukupkan dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.